Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri, yang sebenarnya bernama Raden Paku, memiliki beragam julukan yang melekat pada dirinya. Salah satu di antaranya adalah Joko Samudro. Nama Joko Samudro diberikan kepadanya karena pada suatu waktu, beliau diusir oleh kakeknya dan dibuang ke laut. Kemudian, seorang awak kapal menemukannya dan merawatnya dengan baik, atas perintah saudagar kaya yang merupakan pemilik kapal tersebut. Sunan Giri dilahirkan dari Dewi Sekardadu sebagai ibunya, dan Maulana Ishak sebagai ayahnya. Beliau lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1365 Saka atau 1442 Masehi, yang ditandai Candra Sengkala, Jalmo Orek Werdaning Ratu. Maulana Ishak adalah seorang pengkhotbah agama Islam yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Beliau diketahui menikahi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, yang merupakan seorang penguasa di wilayah Blambangan, terutama saat kerajaan Majapahit mencapai puncak kekuasaannya. Sunan Giri memulai mempelajari agama Islam sejak beliau masih sangat muda, tepatnya pada usia 7 tahun. Pada saat itu, Sunan Giri masih dikenal dengan nama Joko Samudro. Beliau kemudian dibawa oleh Nyi Ageng Pinatih yang menemukannya di laut, dan dititipkan ke pesantren Ampel Denta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Di bawah bimbingan guru tersebut, nama Joko Samudro pun diubah menjadi Raden Paku. Selama berada di pesantren Ampel Denta, Sunan Giri atau Raden Paku mengalami banyak pembelajaran dalam bidang ilmu agama. Sunan Giri dengan penuh dedikasi mengikuti pembelajaran mendalam tentang Al-Quran, hadits, fikih, dan tasawuf, di bawah arahan langsung dari Sunan Ampel, sang gurunya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Raden Paku mampu dengan mudah memahami dan menyerap setiap pengetahuan yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Atas bakat istimewa tersebut, Raden Paku kemudian diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Tidak merasa cukup hanya belajar di pesantren, Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin membuat keputusan untuk melanjutkan studinya tentang agama di Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, Sunan Ampel mengirimnya bersama Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk memperdalam pemahaman Islam di Pasai, sebelum menjalankan niatnya untuk melakukan ibadah haji. Mereka diterima dengan hangat oleh Maulana Ishak, yang ternyata merupakan ayah kandung Raden Paku sendiri. Disinilah Joko Samudro mengetahui cerita tentang perjalanan hidupnya saat masih kecil. Setelah mengikuti pembelajaran selama 3 tahun bersama ayahnya, Raden Paku, yang juga dikenal sebagai Raden Ainul Yakin, meminta kepada gurunya yang tak lain adalah ayahnya, untuk kembali ke Jawa dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Raden Ainul Yakin memulai perjalanan dengan membawa sebagian kecil tanah yang diberikan oleh ayahnya sebagai contoh lokasi yang diharapkan. Maksudnya adalah mencari tempat yang memiliki karakteristik tanah serupa dengan yang diberikan oleh ayahnya. Dengan mengendapkan pikiran dan memohon pertolongan serta panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya petunjuk itu diberikan dalam wujud sebuah bukit yang memancarkan cahaya. Selanjutnya, Raden Ainul Yakin mengunjungi bukit tersebut dan menyaksikan bahwa bukit tersebut sepenuhnya mirip dengan tanah yang telah diberikan oleh ayahnya. Di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik, pada tahun 1403 Saka, yang kemudian dikenal sebagai tahun Jawi Sinong Milir, perbukitan tersebut dipilih sebagai lokasi pendirian pesantren Giri. Pesantren ini menjadi pesantren pertama di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, kata Giri memiliki arti gunung. Sejak saat itu, masyarakat mengenalnya sebagai Sunan Giri. Menurut catatan sejarah, Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiah, putri dari Sunan Ampel. Pesantren ini mendapatkan banyak pengakuan dan reputasi yang semakin meningkat, karena banyaknya murid yang datang untuk menuntut ilmu agama Islam. Kondisi ini mempermudah sang tokoh untuk menyebarkan ajaran agama di Pulau Jawa. Beliau menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan Islam, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Selain itu, beliau juga menjadi pendiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Giri Kedaton. Namun,
keberadaan kerajaan ini hanya bertahan selama 200 tahun. Setelah wafatnya sang pendiri, kerajaan tersebut diwarisi oleh beberapa penerus dari garis keturunannya, di antaranya adalah Sunan Dalem, Sunan Sedo Margi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Guo, Panembahan Ageng Giri, dan Panembahan Mas Witono Sideng Rono. Setelah itu, Sunan Giri menerima gelar baru, yaitu Prabu Satmata. Pesantren Giri menjadi dikenal sebagai salah satu pusat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruhnya bahkan meluas hingga ke wilayah-wilayah seperti Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Dikarenakan pengaruhnya yang merambat luas pada masa itu, Raden Paku dijuluki sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang, dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Giri. Selama beberapa generasi, Kerajaan Giri Kedaton mengendalikan wilayah Gresik dan daerah sekitarnya, sebelum akhirnya dijatuhkan oleh Sultan Agung. Beberapa kesenian tradisional Jawa yang sering dikaitkan dengan Sunan Giri, meliputi berbagai permainan anak-anak seperti jelungan, jor, gula ganti lir-ilir, dan cublak suweng. Selain itu, terdapat juga beberapa gending atau musik instrumental Jawa yang terkenal, seperti Asmorodono dan Pucong. Sunan Giri, pendiri pesantren dan kerajaan Giri, menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1506 Masehi. Pasca wafatnya, jenazah beliau dimakamkan di Dusun Giri Gajah, yang terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Makam Sunan Giri berada sekitar 4 km dari pusat kota Gresik.